Baik, selamat siang anak-anak. Nah, di kelas 82 kita akan mencoba mulai membahas untuk mata pelajaran UNC Bahasa Indonesia. Nah, kemarin Mister sudah berikan link soal yang akan kalian jawab. Nah, sekarang kita bahas untuk soalnya. Baik, untuk soal yang pertama ini, jadi di sini diberikan sebuah artikel dari blog Mama Peduli. Nah, dengan judul di sini, jangan biasakan perilaku konsumtif pada anak kita. Nah, anak-anak di sini diminta untuk membaca terlebih dahulu artikelnya yang diberikan ini. Nah, dari hasil anak-anak membaca, maka di sini ada pertanyaan. Penulis dari blog tersebut adalah, nah di sini ada pilihan ini. Berarti kalau ditanya seorang penulis dari blog tersebut, berarti ini ada satu pilihan saja berarti yang menulisnya. Di sini ada yang pertama ada seorang ibu, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang pengamat sosial, dan seorang psikolog anak. Nah, sekarang kita lihat berarti dari teksnya ini kita tahu siapa sih penulis blog dari nulis artikel dari blog tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini, biasanya memang keterangannya memang ada di dalam artikelnya. Nah, kita lihat di sini, anak-anak bisa lihat nih yang Mister tunjukkan di kursor Mister. Nah, di sini ini adalah nama penulisnya. Dia nama penulis, kemudian di sini keterangan dia membuat atau dia memposting artikelnya. Nah, maka dari itu di sini kita lihat di sini ada namanya adalah Agustina. Nah, dari Agustina, nah kita lihat dari pilihannya. Nah, namanya hampir mendekati. Di sini adalah seorang psikolog anak atau dia seorang ibu, karena di sini namanya Agustina, kita asumsikan itu adalah seorang perempuan karena memang di sini blognya juga blog Mama Peduli, dan di sini ada ibu-ibu sekalian, dan ini menuliskan anak kita. Jadi kita asumsikan ini adalah seorang ibu atau seorang psikolog anak yang jawabannya paling mendekati. Nah, akan tetapi kita lihat di sini namanya cuman dituliskan Agustina. Jika dia seorang psikolog anak, maka dia harus menyertakan sebenarnya ada gelarnya di sini supaya menunjukkan kalau dia adalah seorang psikolog anak. Nah, maka yang paling tepat untuk jawabannya ini adalah seorang ibu. Nah, seperti itu. Ini didukung juga tadi dengan Mister. Ini adalah blog Mama Peduli. Kemudian dan di sini ada kata ibu-ibu sekalian, dan dia juga menyertakan kata kita yang berarti itu menunjukkan kesamaan gender, seperti itu, kesamaan jenis kelamin dari si penulis ini. Nah, itu. Ya, baik. Selanjutnya untuk soal yang kedua, ini masih dengan teksnya yang sama. Anak-anak pasti sudah membacanya. Kalau sudah mengerjakan nomor 1, otomatis teksnya masih sama dengan soal yang nomor 2. Tapi soalnya ini di sini ada tertulis di sini untuk soalnya, berdasarkan isi wacana sebutkan satu contoh perilaku konsumtif. Nah, berarti di sini berdasarkan teks jangan biasakan perilaku konsumtif pada anak kita, itu diminta untuk menyebutkan satu contoh perilaku konsumtif. Nah, contoh perilaku konsumtif itu ada di bagian 2 paragraf paling akhir. Nah, 2 bagian paragraf paling akhir. Nah, yang ini. Nah, ini 2 contoh perilaku konsumtif. Nah, kalian bisa memilih salah satu karena di sini cuman diminta sebutkan satu contoh perilaku konsumtif saja. Nah, pilih saja salah satunya. Nah, yang pertama ini
adalah anak-anak dengan mudah merengek ke orang tuanya ketika menginginkan sesuatu dan tidak berpikir panjang untuk membeli suatu barang. Nah, yang keduanya, anak-anak juga terbiasa jajan yang harganya berkali lipat daripada memasak di rumah. Nah, tanpa disadari kita telah membentuk anak kita menjadi konsumtif. Jadi ada dua tadi. Nah, dua itu jawabannya untuk yang nomor 2. Jika kalian membaca, pasti kalian sudah bisa sebenarnya untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini. Nah, nomor yang ketiga, kita lanjut lagi soal nomor yang ketiga. Ya, lanjut lagi kita ke soal nomor 3. Nah, di sini ada ilustrasi Dava ingin mengusulkan cara berlibur yang berkesan. Oke, ya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini Dava ingin mengusulkan cara berlibur yang berkesan untuk seluruh anggota keluarganya, namun juga mendidik dan juga murah. Nah, kemudian Dava di sini menuliskan liburan ya, sesuai di gambar ini, menuliskan liburan pada halaman pencarian di Google. Nah, oke, petunjuknya ceritanya sampai di situ. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini apa kira-kira untuk melengkapi kata liburan di pencarian itu agar maksudnya Dava tadi bisa didapatkan di Google. Nah, jadi kan dia ingin berlibur dengan anggota keluarga, tapi juga mendidik dan juga murah di sekitar kota Bandung. Nah, berarti yang perlu ditambahkan di sini adalah kata mendidik, kemudian murah, kemudian di kota Bandung. Oke. Nah, itu jawaban untuk nomor 3. Nah, bisa kalian coba nanti kolom pencarian di Google. Nah, ini pasti ditambah dengan menambahkan kata-kata ini, maka muncullah nanti tempat liburan yang mendidik, murah, dan juga ada di kota Bandung. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Nah, berdasarkan isi laman, tentukan setiap pertanyaan berikut benar atau salah. Berdasarkan teks yang ada di sampingnya ini. Teksnya ini berjudul Banyak Teman dan Cerita Baru di Kemah Keluarga Indonesia. Yang pertama harus kalian lakukan adalah tentunya dengan membaca teks ini terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, di sini sekarang ada pertanyaan nih. Ada 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 pernyataannya di sini. Yang pertama, pernyataan ini adalah kemah keluarga adalah salah satu cara mengisi liburan secara edukatif. Nah, ini benar atau salah? Oke, nah sekarang kita lihat di sampingnya sini, di paragraf yang pertama. Nah, ini di paragraf yang pertama, betul atau tidak itu mengisi cara edukatif? Nah, ini tema ini tidak hanya untuk senang-senang saja, tetapi bisa jadi wadah untuk edukasi anak. Berarti ini jawabannya benar. Oke, kemudian yang kedua nih, pernyataan yang kedua, komunitas kemah keluarga Indonesia adalah komunitas kalangan pecinta alam. Nah, ini ada di paragraf yang kedua. Nah, lebih dekat dengan alam, banyak teman-teman dan cerita baru merupakan inti dari komunitas kemah keluarga Indonesia. Nah, ini kemah keluarga Indonesia berawal dari kecintaan pribadi terhadap lingkungan dan alam, dari tingginya pegunungan, hijaunya dedaunan dan rerumputan. Oke, nah berarti ini menunjukkan bahwa ini mereka memang awalnya dulu adalah seorang yang pecinta alam.
Nah, berarti ini benar. Kemudian yang ketiga, lokasi kemah keluarga di daerah Jawa Barat, kemah keluarga hanya di daerah, maaf ya tadi ya, Mister ulangi. Jadi lokasi kemah keluarga hanya di daerah Jawa Barat. Kita lihat di sini. Nah, di sini itu di paragraf. Nah, bisa sambil teman-teman anak-anak lihat. Nah, di sini ini yang ditunjukkan sini Jawa Barat. Lokasi perkemahan relatif cocok untuk keluarga pun cukup banyak, terutama di Jawa Barat. Terutama saja berarti di daerah lain pun juga ada. Sedangkan di sini tertulisnya hanya. Kalau hanya itu berarti satu-satunya tempat lokasi kemah keluarga itu di daerah Jawa Barat. Nah, berarti ini salah. Nah, kemudian lagi pernyataan yang selanjutnya, kemah keluarga menjadi menyenangkan karena semua keluarga sana semua perlengkap keperluan sudah disiapkan pengelola. Nah, ini ada di kalimat paragraf yang terakhir, pengunjung tinggal datang dan semuanya keperluan sudah disiapkan pengelola. Berarti ini benar. Nah, kemudian ini yang terakhir lagi, pernyataan yang terakhir, anggota komunitas kemah keluarga tidak menyukai berlibur dengan cara menonton di bioskop. Apakah ini betul? Nah, kita lihat di paragraf yang keempat. Nah, ini dia. Kegiatan di luar ruangan, apalagi yang masuk dengan alam, menjadi oase yang sangat menunjukkan. Kegiatan belanja atau sekedar jalan-jalan ke mall, rekreasi wisata atau menonton di bioskop dianggap sudah biasa. Kalau di sini dikatakan di sini terasa kurang greget. Oke, nah berarti di sini tidak menyukai, berarti ini benar. Berarti anggota kemah keluarga sudah tidak menyukai berlibur dengan cara menonton di bioskop. Mereka lebih senangnya berada di alam terbuka. Seperti itu. Nah, oke, masih tentang yang nomor 6 ini masih tentang teks banyak teman dan cerita baru di kemah keluarga. Nah, di sini ini Dava nih berarti nih. Dava itu soal yang nomor berapa tadi? Yang ingin mencari liburan. Nah, jadi ternyata dia menemukan tempatnya ini adalah tempatnya untuk yang liburan dia tadi yang murah, kemudian mendidik, itu ada di kemah keluarga Indonesia ini. Nah, kemudian dia mengirimkan mana tadi? Nah, untuk mengirimkan surat elektronik di nomor 6 ini ya. Kemudian Dava memutuskan untuk mengirimkan surat elektronik kepada pengurus komunitas kemah keluarga Indonesia. Nah, surat tersebut bertujuan untuk memperkenalkan diri dan mengetahui bagaimana cara bergabung dengan komunitas tersebut. Nah, kemudian oke, yang nomor 6 di sini masih dengan teksnya yang sama tentang dengan judul banyak teman dan cerita baru di kemah keluarga Indonesia. Nah, di sini Dava yang tadi mencari tempat liburan di Bandung yang murah tadi dan bisa mendidik. Nah, Dava akhirnya dia menemukan tempatnya ini, yaitu dia berkemah. Nah, dia memutuskan untuk mau ikut kemah keluarga Indonesia dan dia memutuskan untuk mengirimkan surat. Nah, di suratnya ini berupa surat elektronik. Nah, maka di sini diminta untuk mengisi isiannya ini kepada, tentang, dan isi surat. Nah, kalau kepadanya ini biasanya kalau kita surat elektronik itu masukkan alamat emailnya. Kemudian tentangnya ini tentang apa? Perkenalan dan cara bergabung. Nah, otomatis nanti untuk isi suratnya kalian harus memuat
memuat poin yang ini, perkenalan dan cara bergabung. Perkenalan ini biasanya kalau kalian perkenalan biasanya seperti apa? Menyebutkan nama, kemudian alamat, dan nomor telepon. Nanti gampang dihubungi. Kemudian yang selanjutnya kalian bisa tuliskan isi suratnya. Kalian tanyakan bagaimana cara bergabung pada komunitas ini, pada komunitas keluarga Kemah Keluarga Indonesia. Nah, ini suratnya singkat saja sesuai dengan instruksinya, jadi tidak perlu panjang-panjang seperti itu. Nah, ini kalian nanti uraikan lagi nama saya, dibuatnya seperti bentuk surat ya, dengan kalimat, bukan seperti kalian membuat biodata seperti itu, tapi buat dengan kalimat nama saya adalah ini, saya bertempat tinggal di jalan Kutilang misalkan, kemudian nomor telepon saya adalah ini. Kemudian kalian tanyakan bagaimana cara bergabung pada komunitas Kemah Keluarga Indonesia. Nah, seperti itu untuk soal nomor 6. Oke, sekarang kita ke soal yang nomor 7. Nah, di sini masih dengan teks yang tadi juga lagi. Akan tetapi di sini setelah Dava, ini pertanyaan ini, Dava menelusuri laman komunitas dengan cara mengklik 3 tombol yang ada pada laman tersebut. Pasangkan setiap jenis informasi berikut dengan tombol yang sesuai. Nah, di sini ada 4 nih. Yang paling bawah ini ada 4 yang harus kalian pasangkan ke yang 3 ini. Berarti salah satunya nanti akan tidak terpasangkan seperti itu. Nah, kita mulai dari mana nih? Dari yang bawah aja dulu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada di bawah ini bagiannya hubungi kami. Nah, ini kira-kira mana deskripsinya yang sesuai di bawah ini? Kalau hubungi kami itu berarti biasanya adalah alamat atau kontaknya. Nah, alamat atau kontaknya. Nah, di sini ada bagian alamat. Di sini masuk hubungi kami, alamat pengurus, kontak untuk mengajukan usulan acara. Oke, kemudian acara mendatang. Acara mendatang berarti itu yang belum dilakukan ya, yang akan dilakukan. Nah, berarti di sini daftar usulan acara yang akan dilakukan selama tahun ini. Kemudian untuk dokumentasi. Nah, dokumentasi ini biasanya kalau dokumentasi ini adalah untuk memuat hal-hal yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, berarti ini adalah tempat-tempat yang pernah dikunjungi. Ini adalah dokumentasi kegiatannya. Jadi orang nanti ketika orang yang baru seperti Dava ini tadi bisa mengklik dokumentasi. Apa dokumentasinya ini? Nah, berarti ada tempat-tempat yang pernah dikunjungi. Kemudian acaranya apa sih? Nanti yang selanjutnya. Nah, ini yang akan dilakukan selama tahun ini. Jadi bisa lihat nih, oh aku tahun depan, maksudnya bulan depan mau berkemah di sini. Wah, seru nih nanti. Aku bisa prepare persiapannya apa. Nah, itu tujuan untuk acara yang mendatang. Kemudian hubungi kami adalah alamat pengurus komunitas untuk mengajukan usulan acara. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Apakah yang dimaksud penulis dengan berkemah seperti ini memiliki kelemahan, terutama kenikmatan berepot-repot itu? Nah, itu kita lihat di paragraf yang paling akhir. Oke, ya sekarang kita lanjut lagi. Tadi untuk apakah maksud penulis dia menuliskan berkemah-kemah seperti ini memiliki kelemahan, terutama kenikmatan berepot-repot itu. Nah, itu ada di bagian paling bawah sini. Ada di bagian paling bawah, bagian akhir paragraf terakhir ya. Nah, itu karena ini berkemahnya sudah disiapkan semuanya. Hal ini tentunya bisa jadi kelemahan jika seorang ingin berkemah secara bebas karena semuanya sudah diatur.
Seperti itu. Jadi ada jadwalnya, jam ini harus segini, ini harus jam pagi sudah harus makan, siang sudah harus berkegiatan, kemudian sore sudah ada kegiatan lagi, kemudian mandi, malam ada kegiatan lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini kadang-kadang ini satu kelemahan juga jika seseorang ingin berkemah secara bebas. Seperti itu. Itu maksud dari penulis. Dia menuliskan kelemahan, terutama kenikmatan berepot-repot itu. Oke, sekarang yang terakhir, nomor 8. Menurut pendapatmu, apakah penulis blog Mama Peduli akan mendukung kegiatan komunitas kemah keluarga Indonesia? Jelaskan alasanmu berdasarkan isi kedua wacana. Oke ya, untuk nomor 9 yang terakhir, itu menurut pendapatmu apakah penulis blog Mama Peduli akan mendukung kegiatan komunitas kemah keluarga Indonesia? Menjelaskan alasanmu berdasarkan isi kedua wacana tersebut. Nah, ini sebenarnya kalau penulis dari Mama Blog tadi akan mendukung sebenarnya kegiatan komunitas kemah keluarga Indonesia, karena bisa menjadi alternatif ketimbang anak itu pergi ke bioskop saja, pergi berbelanja saja, atau kegiatan-kegiatan yang bermain game, nah atau kegiatan-kegiatan di dalam rumah yang anak-anak nanti bisa menjadi mendorong mereka untuk melakukan perilaku konsumtif tadi. Nah, itu pastinya penulis akan mendukung, akan tetapi tidak dengan menggunakan paket khusus. Nah, karena di sini ada paket khususnya nih, dari sewa tenda hingga makan dan wisata itu sudah diatur. Nah, karena kalau menggunakan paket khusus ini semuanya sudah diatur seperti itu. Nah, langkah baiknya tidak dengan menggunakan paket khusus. Jadi biarkan keluarga itu, terutama untuk anak-anaknya, mereka terbiasa untuk mandiri. Oke, mungkin seperti itu saja pembahasannya untuk soal AKM ini dari nomor 1 sampai nomor 9. Terima kasih anak-anak. Kita lanjut lagi ke link selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.